Shalom warga kerajaan, Merry Christmas. Kita sampai ke bulan Desember, bulan yang paling akhir, bahkan beberapa hari lagi kita akan sampai ke tahun yang baru 2024. Saya berharap bahwa edisi Christmas ini bisa membawa saudara untuk menikmati karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan saudara, juga membawa kelepasan bagi apapun yang masih merantai saudara, mengikat saudara. Dan saya percaya Tuhan hendak membebaskan saudara. Ayat yang kita akan ambil adalah terambil dari Injil Lukas pasal 1 yang ke-68, yang berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saya ingin menambahi dengan ayat yang ke-69, sebab yang bicara ini adalah Nabi Zakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Ya, kalau kita ambil ayat yang ke-68 saja, seolah-olah dia berbicara kepada anaknya sendiri, putranya sendiri, ya, yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi ayat yang ke-69 itu menjelaskan bahwa yang membawa kelepasan itu adalah bukan putranya, melainkan Yesus. Ya, saya akan baca ayat yang ke-69, dikatakan demikian. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Nah, ini menarik saudara, di mana dikatakan bahwa Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita semua orang percaya di dalam keturunan Daud. Kita sudah tahu semuanya bahwa Yesus adalah disebut anak Daud. Nah, bicara tentang lawatan Tuhan, bicara tentang visitation, kalau kita balik ke perjanjian lama, maka saudara akan temukan itu. Ya, istilahnya Christophanis in the Old Testament. Maksud saya begini, kalau istilah Theophanis adalah penampakan Allah, ya, penampakan Allah itu arti daripada Theophanis. Tapi Christophanis adalah penampakan Kristus, tapi di perjanjian lama. Sebagaimana saudara ketahui, ya, bahwa ada beberapa penampakan Kristus di perjanjian lama sebagai malaikat. Ya, kalau di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia kita, M-nya itu huruf besar, saudara. Bukan M kecil, M-nya itu huruf besar. Ya, misalnya saya ambil beberapa saja, ya, karena banyak sekali di dalam Alkitab. Kejadian 16, misalnya penampakan malaikat Tuhan dengan Hagar, ya, dengan Hagar dan Ismail itu. Kemudian Kejadian 32 juga, malaikat Tuhan bersama dengan Yakub, bergumul dengan Yakub. Kisahnya pasti sudah tahu. Ya, kemudian di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, di mana malaikat Tuhan itu menyapa Gideon yang sedang ketakutan. Ya, istilah pahlawan yang gagah perkasa itu saudara dapatkan daripada penampakan daripada malaikat Tuhan, ya, kepada Gideon. Dan yang terakhir saya berikan adalah Daniel 3, di mana malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada 3 teman daripada Daniel di dapur perapian, ya, di mana dikatakan siapa itu orang yang keempat. Jadi kita rasakan bahwa kita bisa yakini dan kita tahu bahwa Christophanis, jadi penampakan Kristus itu sudah ada di perjanjian lama. Penampakan, ya, istilahnya orang tidak ngerti seperti malaikat, tetapi sebenarnya Kristus yang menampakkan dirinya. Tetapi beda sekali dengan Lukas 1 yang ke-68 ini. Karena lawatan Tuhan yang kita rayakan, ya, hari-hari ini, terutama dengan tema kita, The Visitation, Lukas 1 ayat 68 ini, adalah lawatan Kristus sebagai manusia. Christophany sebagai manusia. Filipi 2 mengatakan demikian. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, berarti human likeness. Nah, kalau saudara baca tentang keempat Injil ini dari Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes,
ada satu istilah yang Tuhan Yesus sendiri pakai. Dia sering kali berkata, mengatakan gini, kalau dirinya, dia ingin berkata kepada dirinya, dia pakai istilah ini, yaitu istilah anak manusia. Dalam terjemahan versi manapun juga, terutama dalam versi bahasa Inggris, saudara, perkataan anak manusia yang saya selidiki, dari NIV, New King James Version, King James Version, itu lebih daripada 80 kali disebutkan. Bahkan di NIV 88 kali. Nah, kita mengerti dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ya, jadi bukan 50%, bukan 50% Allah, 50% manusia. Tetapi dia ini 100% Allah dan 100% manusia. Juga kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Kebangkitan dari kematian itu adalah realita sejarah manusia yang ada. Itu bukan suatu dongeng, tetapi bisa dibuktikan dengan sejarah juga. Bahkan suatu saat, murid daripada Tuhan Yesus, walaupun dia tidak termasuk daripada 12 rasul ini, yaitu Rasul Paulus, berkata, di Kisah Rasul 17, ayat yang ke-28 mengatakan begini, sebab di dalam Dia kita hidup, we move, kita bergerak, dan kita ada. We live, we move, and we are here. Paulus mengatakan bahwa di dalam segalanya, di dalam Kristuslah kita hidup. Nah, dengan pengertian apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal yang ke-17 itu, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita, baik itu kita hidup, kita bernafas, kita bergerak, dan kita ada, adalah semuanya di dalam Kristus Yesus. Jadi kita hidup itu harus ada di dalam Kristus Yesus. Supaya memudahkan saudara untuk memiliki satu gambaran, apa sih hidup di dalam Kristus Yesus? Nah, putri saya satu-satunya yang bernama Tiffany Joy Yasaputra itu sedang mengandung. Hari-hari ini mengandung dengan baby yang kedua. Dan sudah melalui segala macam teknologi, kemajuan teknologi ini sudah diperkirakan bahwa si kecil yang ada di kandungan ini adalah seorang perempuan. Jadi kita beri nama, orang tuanya terutama, David Teguh dan Tiffany juga, bahkan si kecil Ben memberi nama Baby Sarah. Nah, Baby Sarah ini hidup, walaupun dia masih di dalam, dia hidup di dalam kandungan ibunya. Dia bergerak, dia hidup, dan dia ada di dalam kandungan Tiffany. Demikian juga kita semua. Kita hidup ini sebenarnya ada di dalam Kristus Yesus. Memperjelas apa yang menjadi poin pembicaraan yang Tuhan letakkan di dalam hati saya, bicara tentang Imago Dei. Imago Dei ini adalah satu istilah di mana sangat jelas sekali bahwa kita ini serupa dengan Sang Pencipta. Nah, setiap saudara dan saya, setiap manusia itu sebenarnya lahir dari hati dan pikiran Allah sendiri. Bahkan di kitab Kejadian di mana dikatakan, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Imago Dei. Nah, kita jelas kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita ini membawa DNA Allah pada waktu datang ke bumi ini. Allah menjadikan kita manusia, perhatikan itu. Allah menjadikan kita manusia. Allah tidak menciptakan kita menjadi malaikat, ataupun binatang, ataupun ciptaan lainnya. Tetapi manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, begitu turunnya derajat dan martabat mereka oleh karena dosa.
Dosa menyeret manusia yang dulunya segambar dan serupa dengan Allah itu menjadi satu gambaran yang mungkin kita lihat di dalam Alkitab sendiri. Di Mazmur 8 ayat yang ke-6 dikatakan begini, namun engkau telah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Di Mazmur loh saudara, di Mazmur pasal 8 itu dikatakan bahwa manusia itu hampir sama dengan Allah, serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Nah ayat ini di-quote lagi di kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 7. Namun berbeda. Dikatakan begini, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Wow. Ya, saudara lihat di sini dulunya hampir sama dengan Allah, kemudian dikatakan di Ibrani dikatakan lebih rendah daripada malaikat sendiri. Bukan cuma itu saja. Manusia jelas sekali akhir zaman ini kita akan lihat bahwa manusia itu membenci terang dan menyukai kegelapan. Firman Tuhan mengatakan demikian, dalam dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jelas sekali tanpa Kristus manusia hidup dalam kegelapan. Manusia hidup dalam kebutaan. Manusia hidup dalam satu suasana, satu kondisi, satu situasi yang boleh dikatakan sangatlah menakutkan karena tidak adanya terang itu. Yohanes 3 ayat 19 mengatakan demikian, jelas sekali. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka itu sangat jahat. Manusia, saudara dan saya sebelum lahir baru, kita yang dinamakan manusia ini, semuanya hidup dalam kegelapan. Perbuatan kita jahat karena kita membenci terang itu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Adakah pengharapan untuk kita bisa berubah? Saudara dan saya mengetahuinya bahwa untuk hidup ini membutuhkan sesuatu yang ilahi. You need the divine to be human. Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka menolak terang hidup itu. Kita yang hidup dalam terang, tetapi tidak juga bersinar terang itu. Kadang-kadang banyak di antara kita, bahkan yang menonton pun, sedang menyimak hari ini, hidupnya redup-redup. Mau dibilang terang, ya tidak. Mau dibilang gelap, ya tidak. Mengapa kita harus memilih hidup yang redup-redup itu? Sebab kita tidak tahu bagaimana kehidupan manusia dengan hadirat dan kuasa Tuhan di dalam kita. Itu kuncinya. Andai kata kita tahu bahwa ada kuasa, ada satu pribadi yang hidup di dalam hidup kita. Ya, sebagaimana tadi dikatakan, si kecil baby Sarah ini ada di dalam Tiffany, putri saya. Kita semua ada di dalam Kristus. Ya, bahkan Kristus dikatakan di Yohanes 6 itu, Kristus ada di dalam kita. Kita ini diselubungi luar dalam oleh Kristus. Mengapa kita tidak bisa bersinar? Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berurusan dengan hadirat maupun kuasa Tuhan di dalam kita. Kalau tadi saya katakan you need the divine to be human. Bukan berarti kita ini mau disembah oleh banyak orang karena kita boleh menyandang, wah orang itu sakti. Kita berdoa, orangnya mencitat 7 meter, penuh dengan Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya, banyak orang katakan, wow, ya pendeta itu sangat sakti sekali. Ataupun bisa menjadi ilahi, banyak disembah manusia. Tetapi saudara, yang hebat itu adalah mungkinnya, bukan itu yang saya katakan yang kita butuhkan di dalam hidup manusia. Yang ilahi yang kita butuhkan ini loh saudara. Adalah mungkinnya penyatuan antara yang ilahi
Dan yang manusia ini bisa menjadi kehidupan Anda dan saya. Baik yang ilahi maupun yang manusiawi. Kita sebagai manusia, kita diciptakan manusia. Itu bisa manunggal dan kita bisa menjadi Kristus-Kristus yang hidup berjalan di atas muka bumi. Kristus pernah mengatakan demikian, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Kristus, hidup dalam kita, manusia akan tetap mati walaupun mereka hidup, hidup di luar Kristus. Tanpa Kristus, mereka dikatakan mereka masih bernafas, mereka dokter belum pronounce, orang ini mati. Tapi sebenarnya tanpa Kristus, kita ini sudah mati. Kita ini mayat-mayat zombie-zombie yang sedang berjalan. Sebab tidak ada terang di sana. Pertanyaannya adalah begini, sudahkah Kristus hidup di dalam dirimu? Nah, saya balik kepada nubuatan Zakaria di Lukas 1 ayat 68-69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya. Ada dua konsep di sana. Yang pertama adalah gini, Kristus melepaskan dari musuh kita. Si iblis yang mengaruniakan kepada kita itu suatu kematian. Tuhan lepaskan itu. Yesus lepaskan itu. Bahkan Dia berikan keselamatan. Keselamatan dengan memberikan nyawanya di kayu salib sebagai tindakan penebusan, redemption. Mujizat terjadi di dalam kehidupan kita semua apabila redemption itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Kristus menjelma menjadi manusia. Poinnya ini, ketika Kristus menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Kristus itu sukacita, Kristus itu excited. Dia tinggalkan semua kemuliaannya, tidak sebanding. Dia katakan tidak seartinya. Karena apa? Dia excited. Dia semangat untuk menjadi manusia. Karena dia sudah bayangkan, dia bisa lihat keselamatan. Keluarga-keluarga yang terhilang dari Taman Eden itu akan balik kembali. Oleh karena pengorbanan, dia sebagai manusia yang mati di kayu salib. Dia mengabaikan semua penderitaan maupun cercaan yang bakal dia terima sebagai manusia. Bahkan dia akan tergantung di atas kayu salib dengan sangat mengerikan. Tetapi dia tetap excited. Dia bukan dengan hati yang berat jadi manusia. Dia excited, dia semangat, dia sukacita untuk menjadi manusia. Jikalau Kristus sukacita dan bersemangat menjadi manusia, dia hidup selama 33 tahun di atas muka bumi. Bagaimana dengan saudara dan saya yang sudah jadi manusia, yang sudah diperlengkapi Tuhan, dihuni oleh Roh Tuhan. Kita mengalami mujizat demi mujizat. Apakah saudara benar-benar sudah bersukacita dan bersemangat menjadi manusia? Lukas 19 ada satu perikop cerita yang menyatakan demikian. Orang-orang Farisi saat itu lagi komplain dengan Yesus. Karena banyak orang memuji dia, memainkan musik, menyembah dia, membuang istilahnya robe, jubah-jubah untuk keledai dan Kristus berjalan di atasnya. Lukas 19 mengatakan demikian, semua murid bergembira dan memuji Allah. Gini pujiannya, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ketika itu orang-orang Farisi katakan, suruh diam mereka. Ini bising, ini menyebabkan telinga kami sakit. Yesus berkata demikian, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Jika mereka diam, jika saudara dan saya tidak memuji Tuhan, tidak memuliakan Tuhan,
dikatakan barang yang mati, batu itu pun akan berteriak memuji Tuhan. Apakah mulut kita selalu memuji Tuhan dan membesarkan namanya? Ataukah hidup kita masih dipenuhi dengan penuh komplain, ya, penuh kesedihan, penuh ketidakpuasan dalam mengikut Yesus? Rasul Paulus memberikan nasihat tepat bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, God's will, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, dengar baik-baik. This is our sacred duty. Inilah tugas kita sebagai manusia. Tugas suci kita adalah untuk menjadi manusia baru yang membawa terang Kristus itu. Ya. Poin daripada visitation adalah begini. Lawatan Allah kepada kita adalah dengan tujuan membuat kita mengalami transformasi ilahi dengan Roh Kudus-Nya. Pertanyaannya begini, sudahkah kita dilepaskan dan diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia, yang cuma mementingkan ya kepentingan diri sendiri? Ada seorang pahlawan, ya, manusia, ya, yang tidak tercatat dalam Alkitab, tapi dalam sejarah tercatat. Namanya Sir Nicholas Winton. Dia ini adalah menjadi penyelamat dari 669 anak-anak Yahudi dari kamar gas yang ganas dari pemerintahan Nazi Jerman. Tugas suci manusia adalah to love and live, to forbear and forgive, to suffer and die to self. And the last one, to enjoy and to share life. Sudahkah lawatan Tuhan merubah Anda menjadi manusia sejati? Sudahkah lawatan Tuhan menjadikan Anda menjadi pemuja dan pemuji Allah kita di dalam Kristus Yesus? Pesan itu saya tinggalkan untuk menutup tahun 2023 ini, terutama di minggu-minggu Natal ini. Biarlah pikiran kita, hati kita tertuju kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, siapapun yang melihat acara ini, kiranya Tuhan, Engkau akan celikkan mata mereka, buka hati mereka, sehingga mereka mengerti persis apa tujuan Engkau lahir sebagai manusia. Biarlah kami semua yang sebagai manusia, manusia baru, manusia yang sudah dibaptis, sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus itu, bisa memuji Engkau bersama dengan saudara-saudara kami lainnya di atas muka bumi. Kami akan memuliakan Engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.